Omong kosong dunia pengadilan berteriak bahwa biarpun langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan. Biarpun besok kiamat. Sekarang hakim masih bersikap adil. Saya tidak percaya omong kosong itu. Jangankan kok menyangkut kiamat, sekarang ini menyangkut kemungkinan melawan otoritarianisme presiden saja tidak berani. Apalagi kiamat. Bagaimana ngelawan kiamat? Lalu hukum harus ditegakkan apapun yang terjadi itu juga bohong kosong itu. Dalil hukum yang paling tidak usah didengar ialah ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak keseluruhan gugatan dari paslon 01 Anies Mohaimin maupun gugatan Ganjar Mahfud. Penolakannya hampir keseluruhan. Dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon itu hampir dimentahkan oleh hakim-hakim MK dengan alasan-alasan yang normatif. Memang ada 3 hakim melakukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yaitu Profesor Saldi Isra, kemudian Profesor Arif Hidayat, dan Profesor Eni Nurbaningsih. Tapi dissenting opinion yang menurut saya luar biasa ini ya hampir tanpa makna, karena toh keputusan MK sudah diketuk dengan posisi 5 hakim menolak dan 3 dissenting opinion, ya otomatis secara official, secara resmi gugatan dari Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud ditolak. Ini bagi saya tragedi yang sangat menyakitkan, karena ini adalah merupakan alarm kematian demokrasi dan spirit reformasi. Untuk membahas pasca putusan MK ini, saya seperti biasa rasan-rasan diskusi dengan Dr. Muhammad Sobari, budayawan kita, dan mudah-mudahan ya kita akan menggali selanjutnya langkah kita sebagai pejuang demokrasi dan ingin menyelamatkan reformasi harus seperti apa. Nanti kita gali dari Kang Sobari. Kang, keputusan sudah diambil. 100% ditolak. Jadi ya ini ya tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang yang menginginkan demokrasi tumbuh kembali pasca penyelenggaraan Pilpres yang penuh dengan kecurangan terang benderang. Tapi apapun realitanya, ini fakta yang sudah harus kita terima. Menurut Kang Sobari, seperti apa? Susah ya. Kita mendalilkan sesuatu yang tidak sama dengan dalilnya orang-orang yang pakai bahasa hukum. Kita mendalilkan fakta yang terjadi di lapangan jauh sebelum pemilu, jauh sebelum coblosan, sampai pada saat-saat sesudah coblosan berlangsung. Dari soal penghitungan hasil coblosan itu sendiri, itu nalar manusia merasakan suatu ketidakadilan. Nalar kita merasakan terjadinya ketidakadilan, dan perasaan kita mengatakan hal yang lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi. Tapi kalau apa yang kemudian menjadi fakta hukum, yang menjadi keputusan hukum, itu semuanya ditolak,
Ini hukum tidak bernalar. Hukum itu tidak berjalan di atas dasar nalar. Keadilan. Karena keadilan di situ itu dibuktikan melalui prosedur yang memakai bahasa hukum yang ruwet sekali, yang tidak berdasarkan hal-hal yang kita bisa rasakan. Dalil hukum itu ruwetnya minta ampun. Intisarinya dari awal kita memang tidak berharap. Dari awal kita tidak berharap untuk meraih sesuatu kemenangan dalam perjuangan. Di titik ini, kemenangan perjuangan tidak bisa diraih melalui pengadilan konstitusi macam ini. Hadirnya 3 dissenting opinion itu sayup-sayup sebagai suatu berita bahwa di kalangan para hakim itu adalah sesuatu yang tidak serentak begitu saja. Tapi dari awal nalar kita juga sudah tahu itu tidak akan terjadi. Tuntutan kita tidak akan bisa dipenuhi. Padahal kita tidak menuntut berlebihan, Bu. Iya. Yang kita tuntut itu ialah suatu keadilan. Loh, keadilan itu apa? Keadilan itu ya presiden ya jangan campur tangan dalam urusan-urusan. Yang pertama, memakai nama bansos. Bansos itu meskipun didalilkan oleh sistem budgeting, sistem keuangan kita. Presiden punya sendiri. Jadi bantuan sosial itu bukan suatu bantuan yang menjadi kewenangan Departemen Sosial, tetapi itu bantuan sosial dari Presiden itu diambil dari uang tersendiri. Uang tersendiri itu uang siapa? Karena itu bukan uang mbahmu toh. Uang tersendiri itu uang rakyat kita. Sama, itu ya. Hanya perkara prosedur. Ya. Jadi prosedur mengambil uang itu dianggap sudah benar. Saya ingatlah apa yang terjadi dalam masa Orde Baru. Seluruh penyimpangan Orde Baru itu didasari hukum. Penyimpangan Orde Baru itu payungnya hukum. Sehingga kalau mau dikatakan pemerintahan itu transparan, transparannya bukan main. Kalau pemerintah itu demokratik, demokratiknya bukan main. Sama seperti sekarang ini. Pemerintah transparan dalam anggaran, pemerintah transparan dalam pengelolaan pemilu, pemerintah transparan, apa saja transparan dan demokratik. Tidak ada unsur demokrasi yang ditantang. Tidak ada unsur demokrasi yang bisa dibuktikan sebagai suatu luka-luka. Pelanggaran-pelanggaran. Tidak ada. Tapi persoalannya sekedar transparan, partisipatif, dan demokratik itu berjalan di atas landasan yang namanya accountability apa tidak. Kalau apa yang aturan-aturan hukum yang demokratik, yang transparan, yang partisipatif, itu rumus baru governance. Governance yang mana yang good? Ya governance yang good, tapi kalau tidak didasarkan pada social accountability, sebenarnya itu juga batil. Karena social accountability ialah jiwanya demokrasi. Demokrasinya demokrasi. Saya melihat begini ya, jujur saya kecewa, gitu ya, kecewa lah. Artinya kecurangan yang TSM yang telanjang di depan mata kita itu ya, itu seolah-olah mendapatkan legitimasi dari hakim MMK, dan para hakim yang katanya yang mulia ini kok nggak mau menggali lebih dalam, bernalar lebih dalam yang seperti istilah Kang Sobari untuk mengatakan atau mengungkap bahwa ada intensi, ada suatu mens rea untuk mendukung nepotisme yang sudah dilakukan oleh presiden gitu. Artinya ini dianggap semuanya normatif saja, dianggap wajar-wajar saja, dan tidak ada
pelanggaran yang dianggap sistemik. Itu apa yang terjadi dengan hakim-hakim kita ya Kang? Itu susah. Itu susah pertanyaan itu. Iya. Tapi kalau kita bicara saja pada spirit demokrasi, pada spirit terbuka dalam penegakan hukum, itu sudah kita dapatkan luka-luka yang sangat mendalam. Karena keadilan itu ditentukan berdasarkan apa-apa yang sifatnya normatif. Laporan menteri-menteri, menggambarkan tidak ada pelanggaran apapun. Tidak ada pelanggaran apapun karena ini sudah benar, ini sudah benar, ini sudah benar. Presiden melakukan suatu tindakan memalukan di depan istana membagi-bagi bansos. Tapi itu katanya duit sendiri. Loh, nanti dulu duit sendiri itu duitnya siapa? Lagi itu duitnya rakyat. APBN juga. Andai pun ya sudah pasti APBN sehingga itu menjadi bagian dari sesuatu yang normal, sesuatu yang legal. Orang-orang hukum kita itu berpikir legal formal. Legal formal, tidak berani berpikir dalam jiwa. Omong kosong dunia pengadilan. Berteriak bahwa biarpun langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan. Biarpun besok kiamat, sekarang hakim masih bersikap adil. Saya tidak percaya omong kosong itu. Jangankan kok menyangkut kiamat, sekarang ini menyangkut kemungkinan melawan otoritarianisme presiden saja tidak berani. Apalagi kiamat. Bagaimana ngelawan kiamat? Lalu hukum harus ditegakkan apapun yang terjadi itu juga bohong kosong itu. Dalil hukum yang paling tidak usah didengar ialah ini. Gak usah lah ngomong tinggi-tinggi lah, ya gak usah lah. Ya, rakyat harus menerima realita yang menyakitkan. Kang, ada satu lagi, saya lihat tadi mendengarkan dengan seksama konsideran dari putusan dari MK tadi. Salah satunya adalah mengkritisi DPR gitu, yang tidak berperan secara optimal selama penyelenggaraan Pilpres. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, Kang. Dalam putusan MK itu juga disampaikan bahwa ini yang kejadian-kejadian tuduhan kecurangan-kecurangan ini selayaknya harus ditindaklanjuti dengan langkah politik di DPR dengan hak angket atau interpelasi atau apa gitu. Nah, sekarang masalah hak angket nih Kang. Masih ada harapan nggak sih menurut Kang Sobari? Saya dari dulu mempunyai harapan sangat besar. Tapi harapan yang besar itu tidak bisa saya dasarkan, saya letakkan pada pengadilan. Harapan besar itu pada semangat perjuangan rakyat. Di DPR nggak bisa? DPR itu kan bukan perwakilan rakyat. Enggak lah. Dewan Perwakilan Partai Politik. Jadi DPR tidak akan bisa diharapkan. Artinya kita harus pesimis ya? Enggak, saya enggak pesimis. Untuk penggeledahan angket? Saya enggak pesimis. Saya mempunyai suatu dalil. Apa? Bahwa dalam perjuangan kerakyatan itu, kalau memakai istilah fundamental, itu sebenarnya cukup memakai kata militanisme. Semangat militan itu ada dalam jiwa kita. Itu tidak bisa dikalahkan. Watak militan, cinta demokrasi, cinta keadilan, cinta perdamaian, yang akan senantiasa dihalang-halangi oleh mekanisme hukum, oleh mekanisme demokrasi. Wah, kita lawan terus itu. Iya, itu saya mengerti itu ya. Itu dari perspektif kita sebagai masyarakat gitu ya. Nah, langkah perjuangan kita, peranan kita bisa, saya setuju. Tapi kan masih ada peluang nih yang juga dimungkinkan dari amar putusan Hakim MK tadi agar mendorong DPR untuk penggeledahan hak angket gitu.
Jadi masih ada harapan nggak ini menurut Kang Sobari? Itu aja pertanyaan saya. Hak angket dan pengadilan ini kan sejenis. Sejenis ini. Dalam angket-angketan spirit melacur lebih terbuka kira-kira. Oh. Jadi bagi saya perjuangan ini tidak bisa diletakkan atas dasar prinsip-prinsip keadilan hukum dan keadilan demokrasi. Misalnya tadi orang-orang di pengadilan itu, hakim-hakim, tapi kok disebut yang mulia itu ya capek saya menyebut yang mulia. Apanya yang mulia? Ya hakim gitu aja, kenapa yang mulia? Ya nggak ngerti saya. Artinya nggak ada kemuliaan. Iya, justru itu. Nah, yang terakhir nih kan, supaya nggak kita berlarut-larut, kita harus memberikan dorongan semangat pada teman-teman yang di luar sana, sama seperti kita masih akan terus bersemangat untuk melawan ketidakadilan ini. Kita mempunyai semangat yang sama untuk kembali menegakkan demokrasi dan spirit reformasi ini. Apa yang harus dilakukan kan untuk teman-teman di luar sana yang sedang menonton acara kita ini? Jangan mengharapkan tegaknya demokrasi itu pada hal-hal formal. Oke. Tidak pada hal-hal formal. Lalu bagaimana? Hal formal itu demokrasi yang diletakkan di atas dasar parlemen. Ya, parlemen kita bukan parlemen formal macam itu. Kita punya parlemen level kedua. Jadi parlemen level kedua itu bukan anarki. Kalau kita sangat kecewa dan lembaga-lembaga formal itu tidak mewakili kepentingan kerakyatan kita, itu tidak ada hubungannya dengan apa yang namanya spirit nasionalisme kita. Loh, itu negara untuk apa? Kalau tidak merawat nasionalisme, jiwa nasionalisme dan jiwa kerakyatan. Hanya ada dua itu. Alasan negara berdiri, alasan negara ditegakkan. Kalau itu semuanya sudah dinodai oleh kepentingan duit, oleh kepentingan kursi, jabatan, dan oleh kepentingan ambisi-ambisi politik. Oh, itu semuanya barang-barang yang rentan. Tapi nasionalisme, meneguhkan spirit nasionalisme dan spirit kerakyatan kita itu tidak pernah rentan. Karena itu berjalan di atas bumi, sedangkan mereka di atas ranting-ranting. Mudah patah berarti? Oh, gampang patah. Tapi ada momen di mana mereka tidak patah, tunggu saja. Tunggu saja. Jadi bagi saya kecewa dalam urusan formil-formil seperti ini itu bukan soal baru. Kita kan udah terlatih untuk kecewa. Teruji. Hidup kita ini merupakan gabungan dari kepingan, luka, dan kekecewaan. Mulai Orde Baru 32 tahun itu kan belum lama, kemudian lahir satu kekuatan baru yang kayak begini ini. Ini Orde Baru yang lain lagi bentuknya. The new Orde Baru. Gimana? Kalau lihat dari respon masyarakat yang begitu kecewa, yang saya lihat dari teman-teman tadi WA saya banyak memberikan luapan kekecewaan dari teman-teman guru besar, juga beberapa memberikan semacam kekecewaan yang luka, yang menganga gitu ya. Apakah mungkin yang nanti akan terbentuk people tribunal gitu ya, jadi pengadilan rakyat itu akan terjadi kalau kita melihat yang tadi Kang Sobari bilang sudah tidak percaya lagi dengan lembaga-lembaga formal gitu. Kita belum pernah punya pengadilan seperti itu ya. Belum pernah. Dan kalau kita mengharapkan itu ya boleh saja. Itu luapan dari rasa kecewa. Tapi luapan dari rasa kecewa itu kan tidak sehat secara politik. Yang sehat itu ya transparan. Ya kalau mereka menganggap itu sudah benar, kalau mereka menganggap itu sudah adil, ya silahkan. Tapi kita akan mencari keadilan sejati.
Ya. Keadilan sejati jangan diharap itu hanya yang datang dari langit, Bung. Keadilan sejati itu bisa yang datang dari rakyat. Ya. Nah, yang datang dari rakyat itu sesuatu momentum yang tidak akan lama lagi. Pasti ya. Wow, itu hampir pasti dalam dalil-dalil. Ketika keadilan dikoyak-koyak, maka keadilan sejati itu akan muncul. Itu tidak bisa diprediksi. Itu tidak bisa diramal oleh ahli politik, oleh ahli kebudayaan, oleh ahli apa saja. Bahkan paranormal juga tidak tahu hal itu kapan terjadinya. Natural process itu. Itu bisa natural process, tapi itu juga divine process. Itu divine sifatnya. Kira-kira yaitu campur tangan dari kekuatan-kekuatan langit. Baik, Kang Sobari, sudah cukup saya kira kita sudah memberikan arahan. Saya mempunyai pemikiran bahwa secepat apapun kejahatan berlari, kebenaran dan keadilan pasti mampu akan melampauinya. Itu keyakinan saya. Jadi paling enggak menyusul di belakangnya. Ya. Artinya satu hal, ini adalah optimisme yang ingin saya tularkan pada teman-teman semuanya bahwa militansi kita untuk menegakkan demokrasi, militansi kita untuk tetap menjaga marwah reformasi harus kita tetap rawat, kita jaga dengan segala luka-luka yang kita alami saat ini. Kekecewaan itu hal yang sangat wajar, dan tadi Kang Sobari bilang ya sudahlah, kita tidak lagi bisa meletakkan harapan pada lembaga-lembaga formal yang penuh dengan kepentingan, tapi ada satu lagi divine process atau natural process dari rakyat bahwa keadilan itu akan datang dan terus akan kita perjuangkan. Terus bergerak, terus bersuara untuk menjaga kekuatan kita. Kenapa? Yang bukan berarti kita protes, sekedar protes dengan kondisi yang sekarang, tapi ini adalah cara kita untuk menjaga Indonesia agar tetap selamat sampai anak cucu kita nanti. Ini tugas sejarah, peran sejarah kita yang harus kita mainkan saat ini. Pada saat kita mempunyai peluang, kita mempunyai suatu kanal yang bisa kita gunakan untuk bersuara, untuk menjaga Indonesia. Tetap semangat, melawan dengan segala kekuatan kita, di peran kita masing-masing, berjuang untuk kemaslahatan masyarakat, dan yang paling penting untuk menjaga Indonesia. Saat ini kita terluka, saat ini kita kecewa, sudah pasti. Tapi saya yakin, dan tadi Kang Sobari juga punya keyakinan, itu tidak akan berlangsung lama dan kebenaran pasti akan melampauinya. Itu harapan dan itu semangat yang tumbuh dari kita semuanya, masyarakat Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam diskusi saya dengan Kang Sobari berikutnya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.